Nah, kita nggak perlu bongkar rumahnya itu, karena itu suatu hal yang sudah lumrah lah ya, sudah benar-benar lumrah. Bukan bagian dari tipu-tipu yang bisa membatalkan jual beli. Nah, ini yang dimaksud syarat pertama. Jadi barang yang diperjualbelikan harus ada. Barang harus ada. Duitnya juga harus ada. Kalau barang sama duitnya kagak ada, ya ini tidak disebut sebagai jual beli. Nah, boleh atau tidak? Nah, ini sekarang yang terjadi, yang diperbolehkan oleh mazhabnya Abu Hanifah, ada namanya istisna. Ada namanya istisna. Jadi saya membeli barang. Barangnya ini masih sistem pre-order, belum ada, perlu dibuat. Tapi saya sudah transaksi dengan penjual, ya mungkin Pak Pak siapa, Pak Joko atau siapa. Biasanya di grup-grup WA kan seperti itu. Ini jual beli, ini pre-open, pre-order, nasi kotak, apalah. Barang ini harganya sekian. Oke, pesan satu page, pesan satu paket, pesan sekian, sekian. Oke, deal, deal. Duitnya nggak ada, barangnya memang belum ada, perlu dibuat dulu. Boleh atau tidak, menurut jumhur ulama, hukumnya tidak boleh. Karena itu termasuk bay'ul ma'dum, bay'ud daini bidain, jual beli, ya utang utama dengan utang, nggak ada dengan nggak ada, boleh. Gitu. Bagaimana kalau jual beli salah satunya ada, yang lainnya enggak ada, ini objek jual belinya. Maksudnya saya mau mau menjual apa, baju atau menjual apa. Nah, soalnya orang datang pesan ke saya, pesan, "Saya mau beli baju yang seperti ini." "Oh, enggak ada." "Kalau dipesanin boleh enggak?" "Boleh, tapi duitnya sekarang." Nah, duitnya sekarang ini, duitnya sekarang. Nanti saya cariin, maunya baju seperti apa, yang merek ini, ukuran seperti ini, terus yang warnanya seperti ini, jelas mau sufi zimmah, itu nanti akan ada hukumnya disebut dengan salam, itu boleh, nggak masalah, nggak masalah. Kemudian bagaimana kalau ada barangnya, duitnya belakangan, ngutang, nggak masalah, boleh kalau memang jelas, ini saya bayar nanti, ngutang, boleh, juga diperbolehkan. Yang jadi masalah barangnya nggak ada, duitnya juga tidak ada. Nah, sekarang muncul lagi istilah bai'ul murabahah lil amiri bisyira. Ini sering sekali terjadi. Jadi saya ke toko buku atau kemana gitu, ke toko. Ada barang ini enggak? Enggak. Enggak. Terus jadi pesenin dah. Oke gitu. Oke, saya nggak ngasih duit, dia juga belum ada barang. Kalau tadi kan udah terjadi transaksi deal itu kan yang tadi. Model istisna harus 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 apa, buat barang dulu, memproduksi dulu. Lah ini biasanya nggak diproduksi, dia beli ke orang lain gitu. Nah ini akhirnya dia beli dulu, setelah beli baru dijual ke saya, boleh atau tidak? Ini khilaf. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Bai'ul murabahah lil amiri bisyira. Jadi saya minta ke orang, kayak saya dulu pernah itu ke toko buku di Riyadh sana, nyari buku fulan. Ada buku ini? Oh, enggak ada. Khalas gitu kata mereka, khalas. Saya bilang, "Mata yaji, kapan datangnya lagi?" Kata mereka kira-kira pada usbu'ain. Pada usbu'ain akid, insyaallah. Tapi kan enggak ada transaksi antara saya dengan dia. Cuma kan emang dia pedagang, nampaknya barang habis ya Pak, nanti datang. Nah, kalau ini ditransaksikan boleh atau tidak? Nah, antum kerjaannya palu gada. Apa lu mau ada, gua ada gitu ya, namanya palu gada. Nah, boleh atau nah sebagian ulama mengatakan boleh. Syaratnya bahwa yang ditransaksikan itu bukan barang, tapi hanya sepakat aja. Kita sepakat bahwasanya ente sebagai penjual mengadakan barang ini nanti kalau sudah ada nanti saya beli. Nah, boleh seperti itu? Boleh. Cuma tidak ada perjanjian mengikat. Itu menurut
jumhur ulama yang dipakai oleh mayoritas ulama sekarang ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah at-taqawum. Barang yang diperjualbelikan harus dianggap memiliki nilai, memiliki manfaat agar bisa diperjualbelikan. Nah, standarisasi barang ini memiliki nilai atau tidak, apa? Standarnya adalah dari syariat. Maksudnya, terkadang menurut manusia ini barang nilainya luar biasa, tapi menurut syariat nggak bernilai. Itu nggak boleh diperjualbelikan. Makanya kata para ulama Syafi'iyah mengatakan an yakunal mabi'u malan mutaqawwaman syar'an. Barang yang diperjualbelikan haruslah benda yang dianggap memiliki nilai ekonomis secara syar'i. Fala yasihhu an yakunal mabi'u minal a'yanin najisah. Enggak boleh memperjualbelikan barang-barang yang terkena najis, barang-barang yang najis atau terkena najis. Barang-barang yang najis contohnya apa? Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, mohon maaf, jual beli kotoran manusia najis. Jual beli darah, darah sapi, darah kambing, kadang diolah, dikumpulkan, kemudian diolah oleh masyarakat, dijual. Apa yang namanya didih didih gitu kalau nggak salah. Nah itu haram. Kenapa? Dan najis darah itu, najis, maka tidak boleh diperjualbelikan. Nah, apalagi, kalau pakai mazhab Syafi'i ini mohon maaf, pupuk kandang, nggak boleh karena najis. Pakai mazhab Syafi'i. Nah, kalau pakai mazhab jumhur boleh. Menurut Abu Hanifah meskipun najis, tapi itu kalau sampai kita menghancurkannya, kita didenda, maka boleh diperjualbelikan. Kalau pakai mazhabnya Ahmad, juga mazhabnya Imam Malik, boleh diperjualbelikan. Karena mengapa? Kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, tidak najis. Jadi boleh diperjualbelikan. Ya Alhamdulillah lah. Fi ikhtilafil ulama rahmah. Bukan hadis, tapi memang itu real. Dalam khilafnya para ulama itu ada rahmat. Coba kalau mazhabnya cuma satu, mazhab Syafi'i saja, lah bingung para petani yang butuh dengan pupuk kandang itu najis, gak boleh diperjualbelikan. Alhamdulillah ini ada jumhur ulama yang membolehkan, bisa kita pakai fatwakan hal tersebut ya. Benda-benda yang najis, bangkai. Ini hati-hati para pedagang ayam gitu biasanya. Ayam udah mati, kemudian masih dijual lagi. Itu bedakan ayam yang mati seperti apa biasanya. Kelihatan tuh, cari aja di artikel-artikel membedakan ayam yang sudah bangkai dan ayam yang masih seger. Kadang udah mati dipotong aja tuh sama orangnya. Nah itu nggak boleh, karena kalau sudah jadi bangkai berarti najis, tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya lagi, menurut ulama Syafi'iyah dan jumhur ulama, kulit anjing atau bulu anjing, babi, dan kulitnya babi, dan semua yang dari anjing dan babi, itu hukumnya najis, berarti tidak boleh diperjualbelikan. Mungkin ada baju, mungkin ada sabuk, mungkin ada dompet, bisa jadi tas apa yang terbuat dari olahan kulit babi, maka tidak boleh diperjualbelikan. Ya, baik. Terus kemudian, kalau yang terkena najis bagaimana? Terkena najis itu ada kalanya bisa disucikan lagi, ada kalanya yang tidak bisa disucikan lagi. Kalau masih bisa disucikan lagi, boleh. Namanya mutanajis, terkena najis. Contohnya apa? Contohnya, antum pernah dengar istilah kopi luwak yang asli ya? Kopi luwak. Kopi luwak itu kalau yang asli benar-benar, mohon maaf, dari kotorannya luwak. Nah, jadi luwak itu hanya memilih biji kopi yang sudah matang. Jadi cita rasanya tinggi dia. Uniknya lambungnya luwak itu nggak mencerna biji kopinya. Jadi keluar dalam bentuk, mohon maaf, akramakumullah, dalam bentuk kotoran, tinja, tapi itu masih kopi tersusun-susun gitu dalam bentuk tinja. Nah itu boleh nggak dikonsumsi? Itu barang mutanajis, terkena najis. Nah ciri-cirinya itu mutanajis atau tidak, kalau menurut ulama Syafi'iyah, itu kopi ditanam aja.
Kalau masih tumbuh berarti mutanajis. Berarti cuma terkena najis. Cuma kalau ditanam nanti kering, nggak tumbuh, itu berarti sudah najis. Beda, berarti udah istahala. Udah benar-benar berubah. Nah ini kan masih masih dalam bentuk kopi dan bisa tumbuh lagi. Sama seperti jambu biji gitu ya. Jambu biji kadang kan mohon maaf nih, mungkin Abu Sakib itu dulu mungkin ngalami makan jambu biji, terus kemudian mohon maaf, akramakumullah ya, BAB di pinggir kali. Itu dari BAB-nya itu tumbuh tuh, jambu bijinya itu tumbuh lagi, berbuah lagi. Nah, kalau yang model kasusnya kopi luwak, itu dicuci dulu syaratnya. Biasanya dicuci dulu, setelah dicuci baru diolah. Boleh, boleh, karena memang kopinya benar-benar kopi pilihan. Cuma ya, karena memang saya ini apa ya, nggak suka kopi, jadi nggak tahu rasanya seperti apa. Mungkin antum sudah pernah ya, katanya mahal, katanya, nah nggak pernah gitu. Heeh. Nah dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, hadis Jabir, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'amal fathi bi Makkah, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitata atau wal maitati wal khinziri wal asnam. Faqila ya Rasulullah ara'aita shuhumal maitah fa innahu yutla biha sufun wa yudhanu bihal julud wa yustasbahu bihan nas faqala la huwa haram. Rasul bersabda, sungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr. Khamr itu najis menurut jumhur ulama, empat mazhab itu najis. Wal maitah, bangkai. Wal khinzir, babi. Wal asnam, patung. Patung itu enggak bernilai menurut syar'i. Enggak bernilai. Meskipun terbuat dari emas, meskipun terbuat dari logam mulia, kalau patung itu menurut syar'i enggak bernilai. Nah kalau mau jual patung, punya patung, ini patungnya disuruh ngancurin dulu biar jadi emas. Jadi enggak jual emas, jual patung. Ini mohon maaf saya enggak ada niatan head speech ya. Ini hanya menjelaskan fikih. Ini ada bukunya nih. Ada bukunya apa namanya? Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Ya, ini juga hadis. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan syuhumul maitah?" Dengan gajinya bangkai. Karena gajinya bangkai itu bisa dipakai untuk menjadi minyaknya, apa namanya? Minyaknya kapal laut. Juga bisa jadi minyak untuk apa? Dioleskan ke kulit. Juga bisa menjadi minyak untuk lampu. Rasul bersabda, enggak, itu tetap haram. Rasul meneruskan, qatalallahul yahud. Semoga Allah membunuh orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada mereka syuhum, gajihnya binatang gitu, jammalu. Direkayasa, diakali. Faba'u summa ba'uhu fa'akalu samanah. Kemudian dijual. Dan udah haram, diharamkan, sama mereka diakali, dijual, dimakan hartanya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, paham insyaallah ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ya kalau di sini maka kayak khomer itu kan kadang ada yang mahal loh ya. Khomer itu mahal, apa namanya itu, bir, apa semuanya itu kadang mahal, ada yang mahal-mahal jutaan mungkin kalau rupiah, atau kalau real mungkin bisa ribuan real gitu per botolnya. Tapi itu menurut syar'i enggak bernilai, maka tidak diperbolehkan. Baik. Terus kemudian yang termasuk tidak memiliki nilai adalah alat-alat musik. Nah, alat musik itu menurut ulama-ulama Syafi'iyah termasuk barang yang diharamkan. Gitar, seruling, apa semuanya itu dianggap tidak memiliki nilai. Meskipun tuh harganya mahal mungkin. Dikecualikan rebana. Tahu rebana ya? Yang untuk hadroh, untuk marawis. Nah, yang model seperti itu masih dikecualikan karena memang Rasulullah memperbolehkan para sahabat untuk mendendangkan, menyanyikan lagu diiringi dengan rebana-rebana saja.
Yang selebihnya seperti kuta, gitar, biola, apa semuanya itu menurut ulama Syafi'iyah tidak dianggap berharga. Jadi tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh menjadi mahar pernikahan juga. Baik, terus kemudian bagaimana dengan benda-benda yang suci? Benda-benda yang suci dibagi menjadi dua. Darbun la manfa'ata fihi likillatihi. Yang pertama adalah benda-benda yang sedikit karena saking sedikitnya tidak bermanfaat. Contohnya apa? Beras sebiji gitu. Ya nggak boleh gitu ya, nggak boleh diperjualbelikan. Apa jual beli beras sebiji? Au li khissatihi mimma la yajuzul lintifa'u bihi kal hasyarat. Atau benda-benda yang tidak memiliki manfaat karena dianggap apa? Menjijikkan. Contohnya apa? Hasyarat, binatang-binatang melata. Apa contohnya? Jangkrik gitu ya. Cacing, itu kecoa, apa kaki seribu, apalagi wis undur-undur, apa macam-macam seperti itu hasyarat. Nah, menurut ulama Syafi'iyah itu termasuk apa yang menjijikkan, hasyarat tidak boleh diperjualbelikan. Dimakan juga tidak boleh, diperjualbelikan juga tidak diperbolehkan. Wasiba allati la tasluhu lil istiyad. Juga jual beli hewan-hewan suci tapi yang hewan buas yang tidak bisa dipakai untuk berburu. Contohnya apa? Ya nggak tahu, nggak bisa berburu apa. Contohnya ular. Tahu ular ya? Kan ini terus ada wayan sallallahu alaihi wasallam jami'an, ada saja kasus pawang ular digigit ular kemudian meninggal, apa digigit ular, pawang kebanyakan pawang gitu ya, meninggal. Karena memang ular itu kata sabda baginda Nabi salah satu hewan yang disuruh untuk dibunuh baik di tanah halal ataupun di tanah haram. Jelas-jelas ular berbisa malah dipelihara. Nggak boleh diperjualbelikan juga tidak diperbolehkan. Seperti itu. Ya tikus dan sebagainya kan ya nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya itu. Terus serigala, ada serigala. Serigala bisa berburu enggak? Nggak bisa ya kali ya. Nggak bisa kali ya. Jadi hewan-hewan yang kan kalau orang Arab itu kadang melihara apa namanya, tahu apa namanya, beruang. Ada melihara beruang, ada melihara macan. Nah itu untuk apa? Nah, mungkin kalau untuk ngambilin tiket orang yang lihat itu jadi kebun binatang gitu ya mungkin ya. Ya mangga-mangga saja ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ya termasuk cacing gitu ya, termasuk cacing tidak bisa diperjualbelikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian selain itu boleh diperjualbelikan. Selain yang karena dianggap apa? Dianggap terlalu sedikit, terlalu hina atau terlalu menjijikkan atau yang buas nggak ada manfaatnya tadi, semuanya boleh diperjualbelikan selama benda suci kecuali dua. Yang pertama adalah al-hur, orang merdeka itu kan suci. Abu Sakib itu kan suci, tapi nggak boleh kita jual ke orang lain. Ini saya yang cerita itu teman-teman dari Afrika ya, ketika ketemu di kampus. Parah di kampung saya dulu atau mereka. Orang merdeka, tahu-tahu dia dijual sama orang yang lain. Akhirnya bilang itu budak saya. Kalau mau beli dari saya sekian murah-murahan. Jadi tangkap dia. Padahal merdeka. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Qala rabbukum. Hadis qudsi, salah satun ana khosmuhum yaumal qiyamah. Aku yang ada 3 golongan, aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Rajulun a'tabi summa qadar atau u'tiya bi summa qadar. Orang yang diberi sesuatu gara-gara Allah kemudian diberi amanah, kemudian berkhianat. Wa rajulun ba'a khurran fa'akala samanah. Orang yang menjual orang merdeka. Sudah merdeka dijual, dimakan hartanya, dimakan barang apa? Hasil penjualannya dimakan. Nah itu ya
Nanti akan bermusuhan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Wa rajulun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yuwaffihi ajrah. Dan orang yang memperkerjakan pihak lain yang kerja sudah benar tapi nggak dikasih bayarannya. Itu nanti itu hadis Bukhari, Ahmad, Baihaqi dan lain-lain. Ya, jadi hati-hati jangan memperjualbelikan orang. Nah, ini sangat disayangkan. Dulu nggak tahu, semoga sudah nggak ada gitu ya. Semoga ada banyak kasus gitu, oknum-oknum penyalur TKW. Jadi orang yang di sini dikasih duit, keluarganya di sini, ini dijual di sana di Saudinya, waliyadzubillah. Makanya diperlakukan semena-mena, udah kayak budak, waliyadzubillah. Karena waliyadzubillah jami'an. Yang kedua yang tidak boleh diperjualbelikan adalah benda-benda wakaf. Sudah kita bahas ya secara mendetail di kajian wakaf, ya silahkan dirujuk ke kajian di link berikut ini gitu, di link di bawah ini di YouTube-nya Tamasya itu ada kajian tentang wakaf. Baik, terus kemudian syarat yang ketiga dari benda-benda yang bisa diperjualbelikan, yang sah diperjualbelikan adalah imkanut taslim, memungkinkan untuk diserahkan. Bisa diserahkan. Nah, kalau tidak bisa diserahkan ya tidak bisa, karena Rasulullah tadi bersabda, naha an bai'il gharar. Rasul itu melarang jual beli yang ada tipu-tipunya. Jual beli barangnya nggak bisa diserahkan, ya terus gimana? Ya nggak boleh, ya seperti itu nggak boleh. Contohnya apa? Punya burung, ini burungnya musim burung kan, di Indonesia pernah musim burung, burung yang berkicaunya bagus itu mahal. Lagi lepas, beli burung lepas. Lah burung lepas dijual lagi, mana ngambilnya? Ya kalau bisa. Nah, lah bagaimana kalau barangnya tuh di orang lain? Di orang lain nggak ada di dia. Cuma yang beli ini orangnya lebih kuat. Jadi si A bilang ke B, aku punya mobil, tapi mobilku lagi dirampas sama si C sana. Mau nggak ente si B beli dari ana? Ente kan bisa ngambil. Kalau si B memang bisa ngambil sendiri, ya boleh, nggak masalah. Karena imkanut taslim, memungkinkan untuk diserah terimakan. Kalau nggak bisa diserah terimakan, ya nggak boleh diperjualbelikan. Baik, terus kemudian yang nggak mungkin diserah terimakan, contohnya lagi apa? Barang-barang yang tidak mungkin di paruh dua. Kayak kayak ini power bank. Anggap ini HP atau power bank ini. Ini mau nggak beli dari saya power bank separuh? Ya kagak bisa ini, diserah terimakannya gimana ini? Separuh tuh kagak bisa. Nah, kayak mobil, beli jual apa separuh mobil, nggak bisa. Kalau separuh tanah bisa, separuh dari tanah 300 meter persegi, 500 meter persegi, 1000 bisa. Tetapi kalau mobil diparuh jadi mobil apa itu? Nggak bisa. Motor nggak bisa. Beli, saya mau jual HP separuh, lihat di mana ceritanya itu? Nyerah terimakannya gimana? Nggak bisa. Ya, nggak bisa diparuh. Baik. Terus kemudian yang keempat adalah al-milku awil wilayah. Barang yang diperjualbelikan adalah milik dari si penjual, atau dia diberi wewenang untuk menjual barang tersebut dari pemiliknya. Saya dagang di, nggak endorse kan, nggak ada endorse ini ya. Saya mungkin jualan di toko oranye, toko hijau, toko biru apa namanya kan gitu ya kita ya. Toko nggak tahu di situ toko apa namanya itu. Toko kuning ya, non itu toko kuning. Ya, non toko kuning. Mungkin saya perjualan toko oranye, toko hijau gitu. Nah, saya mempersilahkan kepada teman-teman yang mau menjadi dropshipper. Dropshipper ahlan wa sahlan, hubungi kan gitu ya. Atau reseller ahlan wa sahlan. Beli partai besar, diskon khusus. Itu kan berarti mempersilahkan orangnya menjadi dropshipper. Semoga antum sudah paham istilah dropshipper gitu ya. Istilah jual beli online sekarang. Iya. Boleh atau enggak? Kalau memang si fulan tadi mempersilahkan, monggo, boleh, enggak masalah itu. Karena kita diberi kuasa untuk menjualkan barang oleh pemiliknya, oleh penjual aslinya, enggak masalah, silahkan. Gitu. Ngambil gambarnya dia apa silahkan. Sekarang orang-orang itu kadang repotnya
ngaku dropshipper, punya toko banyak, tokonya di online tuh banyak, punya lapak banyak gitu lah ya, punya lapak ini. Barangnya kagak ada. Jadi ngambil foto dari lapak sebelah dijual. Lah itu jual apa? Hati-hati ya, hati-hati lihat ini jual apa? Dropshipper juga bukan, perwakilan juga bukan. Lah terus apa? Palu ganda Pak Ustadz. Ya bilang aja jasa pembelian apa, gitu. Tapi ya, lah kalau itu ngambil gambar dari siapa? Yang unik-unik toko online sekarang itu ya, toko kitab itu kan banyak toko kitab itu dibilang bawahnya itu apa foto memiliki hak cipta, dilarang apa namanya? Dilarang ngambil copy paste foto tanpa izin. Karena banyak yang nggak punya barang, ya yang difoto itu wae, itu ngambil dari sono, ngambil dari sini. Biasanya ada tambahan real picture gitu ya. Ini benar-benar foto dari HP sendiri, dari kamera sendiri yang kami jual. Ya, jadi kalau kita mau jual beli harus milik kita atau kita orang yang diberi kuasa untuk menjualkan barang tersebut. Boleh seperti itu, boleh. Istilahnya jadi apa ya? Mungkin jadi reseller atau dari cabang. Sono buka jasa haji, kita buka jadi cabangnya. Sono buka tiket, kita jadi cabangnya. Gitu. Makelaran apa boleh, boleh. Ada makelar tanah, ada makelar apa gitu. Tanah, jualin punya orang. Yang penting katanya pemiliknya, saya tahunya ini per meternya anggap di sini berapa? 3 juta, 4 juta, 5 juta bersih. Terserah kalau sampean mau jual berapa silahkan. Nah, seperti itu boleh ya. Berarti memang sudah diizinkan. Lah bagaimana kalau kita ini jual barang orang lain tanpa sepengetahuan dia, boleh atau tidak? Itu disebut bai'ul fuduli. Jadi contohnya ada apa? Ada orang tanah dijual, hubungi nomor ini gitu kan. Dia tahu ini tanah dijual. Atau dia punya tetangga, tanah tahu tak dijual. Nah, terus kemudian dia jual tuh tanah tanpa sepengetahuan si pemiliknya. Nah, setelah dijual, baru dia udah jual laku sekian, baru dikasih ke pemiliknya. Boleh atau tidak? Nah, mungkin ya dia tahulah sama pemiliknya tuh dia minta sekian kata orang-orang. Tapi nggak nembusin dulu si pemiliknya. Main jual aja. Cuma ini orang jujur loh ya, nggak pergi nggak. Jadi dijual barangnya, setelah laku baru ngomong ke pemiliknya, barangmu udah laku ini. Ini duitnya gitu. Nah, boleh atau tidak itu namanya bai'ul fuduli. Ini menurut Imam Syafi'i hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tabi ma laisa indak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain dengan sanad sahih. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu. Barang yang tidak dikuasakan kepadamu lah, tapi malai indak. Nah, bagaimana kalau setelah dijual ternyata pemiliknya merestui? Tetap menurut ulama Syafi'iyah nggak boleh. Tapi menurut Abu Hanifah dan Malik, juga menurut Imam Ahmad, boleh. Gitu. Dalilnya apa? Ada salah seorang sahabat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih duit untuk beli kambing, dibelikanlah kambing. Setelah beli kambing, kambingnya dijual lagi, laku 2 kali lipatnya. Separuhnya beli kambing lagi, separuhnya bawa duitnya lagi utuh. Kenapa? Ini Rasul, duitnya balik utuh, kambingnya ada gitu. Dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Ya, Rasul tidak mengingkarinya. Menurut ulama Syafi'iyah, itu memang sudah diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau menurut jumhur ulama, banyak fuduli, jual beli barang orang lain, itu tergantung kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya meridhoi, rela, boleh nggak masalah. Ulama Syafi'i mengatakan tidak boleh, sabda baginda Nabi lah, tapi malai sa'intak. Ya. Kemudian syarat yang kelima, ada Anda sampai jam berapa?
Maghrib kayak 458, Ustaz. Oh, 458. Yes. Masih bisa berarti ya? Masih. Baik. Syarat yang kelima adalah al-ilmu yustaratu fil mabi'i an yakuna ma'luman lil muta'aqidain. Jadi barang yang diperjualbelikan disyaratkan harus diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi pembeli juga harus tahu ini duit apa barangnya ini gitu. Nah, terus si penjual juga harus tahu ini yang dipakai untuk transaksi duitnya apa. Kalau dolarnya, kalau perdagangan internasional dolar apa? Dolar Singapura atau dolar Amerika gitu. Kalau rupiah ya rupiah Indonesia kan berarti atau apa ya jelas dijelaskan. Nah, baik. Nah, cara mengetahui barang yang diperjualbelikan seperti apa? Yang pertama al-musyahadah wa ta'yin. Yang paling gampang kalau barangnya ada, nggak perlu jelaskan bilang ini saya mau beli, mau jual ini mobil, mau jual rumah ini, mau jual sawah ini. Silahkan lihat kondisinya seperti apa. Saya nggak mau jelaskan, boleh, boleh. Suruh lihat sendiri. Inilah kenapa orang yang tunanetra tidak boleh jual beli. Sebab dia tidak akan bisa melihat secara mendetail barang yang akan dia beli. Itu. Ya. Baik, terus kemudian yang kedua, bagaimana kalau barang itu sudah dilihat dulu? Dulu sudah pernah dilihat. Nah, kata ulama Syafi'iyah, ya, kalau barang memang termasuk yang tidak berubah-ubah, cukup penglihatan zaman dulu cukup. Beda dengan barang yang sudah gampang berubah, yang suka gampang berubah. Contohnya nggak gampang berubah sawah. Sawah itu dari kita belum lahir kayak gitu sawah itu. Sampai kita tua punya cucu, punya cicit ya, punya apa lagi buyut gitu ya, punya apa namanya. Ya segitu sawah itu nggak berubah-ubah, itu namanya kayak sawah, berubah seperti apa? Iya kan? Nah, yang suka berubah apa mobil? HP, punya mobil, mungkin apa mobilnya? Toyota. Ya, dulu lihatnya kapan? Tahun yang lalu. Nah, sekarang nggak tahu makainya mobil seperti apa. Ada orang makainya mobil apa sembrono gitu ya. Ogros. Ada yang halus. Jadi kalau memang benda itu gampang berubahnya, maka penglihatan yang dulu sudah pernah lihat dulu nggak cukup, harus dilihat ulang. Ya, baik. Kemudian bagaimana kalau kalau bendanya itu ya sama, sama semua gitu. Kecil-kecil sama, maka melihat sebagian sudah cukup. Contohnya, antum beli kacang, kacang tanah atau timun. Ya segitu aja kan gitu. Ya kayak gitu. Atau kurma, beli kurma sekilo, 2 kilo, 3 kilo, kan kelihatan. Yang kelihatan yang luarnya, yang luarnya. Dalamnya kalau tuh beli sekintal kacang tanah yang kelihatan atasnya udah cukup gitu ya. Karena sama wae ya, sama wae. Kemudian bagaimana kalau barangnya memang tidak bisa kelihatan dalamnya, yang kelihatan luarnya, maka juga diperbolehkan. Contohnya antum jual beli apa namanya? Kelapa. Tahu kelapa ya? Ya, kelapa itu kan ada kulitnya, batoknya. Kelapanya kan di dalamnya, boleh enggak? Ya boleh, memang lumrahnya orang jual kelapa, kalau nggak ada batoknya mah basi. Kan kelapa biasa dari daerah mana datang satu truk ke kota gitu ya. Kalau nggak ada itunya bagaimana? Gitu. Ya. Atau buah naga, kan buah naga itu dalamnya ada kulitnya kan gitu. Atau jeruk dalamnya. Ya, lihat luarnya saja. Apel dalamnya ada ulatnya atau enggak, yes. Ya gimana lagi? Masa mau dikupas jual apelnya? Nanti langsung berubah jadi hitam. Atau antum jual beli pete. Pete itu kan nggak mungkin antum jual beli pete terus kemudian dikupasi. Itu ana lihat di warung Indonesia di Riyadh. Orang jual pete sudah dikupasin. Iya, saking itu ya, saking biar ini kelihatan bagus semua. Nah, kalau di sini mah kagak ada. Orang beli pete, nah ini aja, ini petenya. Itu per biji berapa gitu, satu apa namanya itu ya. Papan. Berapa gitu. Oh, ada yang 3.000, ada standar sekian gitu. Ya emang enggak.
Buka aja 1, 2, oh bagus-bagus, udah borong semuanya. Itu nggak masalah. Beli telur, masa beli telur tanpa cangkang kan nggak bisa. Oh namanya telur dia pasti harus ada cangkangnya. Jadi ya kalau beli telur jangan tadi diceplokin di situ. Memang beli telur itu harus ada cangkangnya. Ya, wallahu alam bishawab seperti itu. Nah terus bagaimana kalau jual beli online kan? Jual beli online atau jual beli rumah, sekarang udah ada rumah contoh, nggak masalah, udah ada contohnya itu. Iya kan? Antum mau beli rumah, rumahnya apa namanya? Baru tuh, baru dibangun, pemukiman luas gitu, perumahan berhektar-hektar. Rumah contohnya mana? Oh yang tipe 45 ini, tipe 65 ini, yang tipe 65 ini, tipe 100 ini, yang tanahnya luasnya segini ini. Dilihat ada contohnya. Dan itu pengembang terpercaya. Ini apa spesifikasinya bagaimana? Bahan batu, bahan fondasinya apa? Kalau kayu, kayunya pakai apa? Kalau baja ringan, mereknya yang apa? Tebelnya yang berapa mili kan gitu. Nanti atapnya itu pakai apa gitu. Terus plafonnya itu pakai apa? Pakai PVC atau pakai apa? Semuanya jelasin semua. Lengkap betul semuanya. Boleh, boleh. Udah ada contohnya. Meskipun barang yang bakal antum beli belum ada, baru ada tanah kosong. Boleh. Atau antum jual beli apartemen. Apartemen itu kadang belum dibangun. Ada miniaturnya. Iya, ini miniaturnya. Tapi jelas ini. Jadi surat-surat izin untuk membangun, bahkan pembangunan kadang sudah dimulai. Surat izinnya sudah jelas. Bahkan bangun sekian lantai dengan berapa kamar dan sebagainya. Untuk beri yang kamar yang mana? Boleh, boleh. Ada miniaturnya, bisa dilihat secara 3 dimensi mungkin. Ini fasilitasnya dan sebagainya. Boleh, nggak masalah. Jual beli online, boleh. Cuma ya kalau jual beli online itu, seandainya antum pedagang, tolong jujur. Jujur bagaimana? Antum moto. Moto pakai HP zaman sekarang tuh bagus-bagus HP. Warnanya tuh bisa berubah. Gitu. Kasihlah caption tanda. Warna mungkin bisa agak tidak seperti realita atau mungkin sedikit tidak seperti real gitu karena pengaruh kamera, pengaruh pencahayaan atau pengaruh apa dijelasin seperti itu. Ya. Itu biar nambah keberkahan bagi sebagai penjual. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau mau ada yang ditanyakan silakan. Ada yang masuk pertanyaan Ustaz di kolom chat. Yang pertama dari Bu Indah Darsono. Ya. Bismillah, izin penjelasan, khawatir salah tangkap katanya, mengenai open PO yang haram. Yang tadi dijelaskan Ustadz, apakah barangnya belum ada atau uangnya belum ada. Tapi kalau open PO yang membayar terlebih dahulu, apa menjadi halal? Gimana? Kalau Tadi takut salah tangkap katanya open PO jadi haram. ya open PO itu haram menurut jumhur ulama. Maksudnya kayak biasanya di grup-grup WhatsApp itu ada yang jual kue, open PO untuk baju, open PO untuk daging, open PO untuk peralatan apa semacam-macam kan gitu ya, open PO, pre-order. Barangnya belum ada, uangnya juga belum ada. Menurut jumhur ulama, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, itu jual beli dengan duit yang nggak ada, barangnya juga nggak ada. Jadi nggak ada transaksi itu, tapi sudah terjadi akad. Oke, saya beli, saya pesen gitu. Nah, menurut Abu Hanifah itu boleh. Kenapa boleh? Ini transaksi untuk bekerja, bukan pada barang. Transaksi antara kedua belah pihak terjadi untuk proses pengerjaannya. Open PO apa ini? Baju, Betul baju ya. kainnya mungkin katun apa dan sebagainya, ukuran ini. Per pitch-nya sekian gitu. Apalagi musim kampanye nih sebentar lagi kan gitu ya. Sering saya lihat di grup-grup gitu. Kaos yang bahan ini 5.000, yang 7.000 kan gitu. Yang pesan mungkin berapa? Boleh menurut Abu Hanifah boleh. Karena transaksi antara kedua belah pihak ini adalah transaksi untuk pengadaan barang. Barangnya memang belum ada, tapi dengan adanya transaksi ini ekonomi bergerak untuk mengadakan barang. Boleh boleh, nggak apa-apa. Dan itu yang dipakai oleh seluruh ulama sekarang. Yang saya pahami, ya seluruh ulama dunia sekarang pakai pendapatnya Abu Hanifah dalam masalah open
PO barang. Gitu Kalau ya. Ustaz mau coba menambah diskusi tentang ini. Kalau misalnya open PO tapi uangnya belum, nanti uangnya dikasih kalau pas sudah ada barang itu Ya itu seperti apa namanya Ustaz? open order seperti itu, akhi. Oh ya. Itu. Kalau Oh, barang, kalau uangnya duluan namanya salam, itu ijma boleh. oh kalau uang dulu. Nah, kalau uangnya duluan, namanya salam, boleh. Atau uangnya belakangan, barangnya duluan, itu ngutang. Boleh juga. Apa biasanya? Cash bond. Apa? Catat dulu ya. Sebenarnya. Catat dulu. Boleh seperti itu. Ya. Boleh, alam. Di Saudi itu sekarang rata-rata pakai yang Abu Hanifah itu ya semuanya lah. Antum datang aja ke khayyat. Tahu khayyat ya? Penjahit baju. Ada nggak di Damam? Ada pastinya ya. Khayyatoh gitu. Khayyatoh rajali. Datang aja ke situ bilang, "Ana mau buat top." Gitu. Disuruh milih, kain yang mana? Milih yang ini. Yang ini berapa? Oh ini dengan jahitnya mungkin 300, 200, atau 400 real. Nggak disuruh bayar sekarang. Terus mata dafa, kapan bayarnya? Kata dia, badin, bada makhalas. Biasanya gitu. Nanti kalau udah selesai, baru. Nah itu pre-order sama. Nggak ada barangnya, nggak ada duitnya. Gitu ya, Allah. Pakai yang boleh aja. Pakai yang boleh saja, meskipun pendapat Abu Hanifah, pakai yang boleh saja. Mudah-mudahan Ada jelas lagi? Bu. Ada lagi dari Ibu Itarum. Kalau investasi ke teman yang usaha baju muslimah yang menentukan bagi hasil, yang namanya investasi atau orang yang kita titipin investasinya, serta persentasinya berapa? Ya, yang menentukan nilai bagi hasilnya apakah investor, sahibul mal, atau amil, pelakunya, pengembang usahanya. Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau memang yang menjalankan usaha mematok bagi hasilnya 60-40, saya 60 sampai 40. Terus sampai ridho, silahkan maju. Kalau enggak usah maju. Kalau mau, ya bagi hasil, mau nego. Saya ada duit, tapi saya tidak mau 40-60. Saya maunya 50-50, 50-50. Atau sampai maunya, saya enggak mau kalau 50-50. Saya maunya 60 di saya, 40 di sampean. Kalau mau, silahkan. Disepakati kedua belah pihak. Ini nanti ada namanya bab al-mudharabah. Bab investasi ya, bagian dari musyarakah kerjasama yaitu mudharabah. Gitu ya, wallah alam. Ada pertanyaan selanjutnya sama dari Ibu Ita, Ustaz. Tadi Iya, terkait syarat yang kedua ya, memiliki manfaat, disebutkan tentang hewan yang menjijikan. Kalau misalnya cacing yang dijadikan obat, apakah iya. bisa diperjualbelikan? Pakai mazhab Syafi'i, cacing itu hewan melata yang menjijikkan. Tidak boleh diperjualbelikan, haram dan tidak boleh diperjualbelikan. Nah, bagaimana kalau ternyata ada manfaatnya gitu, ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Jadi obat tipes kan ya? Iya, Iya, jadi obat obat tipes. tipes. Nah, saya juga ngerasain gitu. Saya juga ngerasain pernah sakit tipes, ya udah kebawa ke dokter apa, malah disuruh minum obat tipes itu apa namanya cari cacing gitu. Ya minum dengan wasilah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih sembuh ya alhamdulillah. Jadi berobat kalaupun itu haram, najis, nggak boleh diperjualbelikan itu ya untuk kondisi darurat diperbolehkan berobat dengan benda-benda yang haram, dengan benda-benda yang najis kecuali khomer untuk kondisi darurat. Kenapa khomer nggak boleh? Sebab Rasulullah SAW bersabda, kecuali khomer, memang nggak boleh khomer. Kata baginda Nabi, khomer itu penyakit, tidak ada obat di dalam. Nah, sedangkan untuk yang najis, ini pakai mazhab Syafi'i, ada orang-orang dari Uraniyin datang ke baginda Nabi SAW mengadu sakit perut. Oleh baginda Nabi SAW disuruh minum pipisnya unta. Setelah minum pipis unta ternyata sembuh. Jadi menurut ulama Syafi'iyah untuk berobat kalau memang tidak ada benda lain yang suci maka boleh berobat menggunakan benda-benda yang najis ataupun haram lid darurah
untuk sekedar darurat, wa daruratu tuqaddaru bi qadariha. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau ada lagi silakan. Mudah-mudahan menjawab. Masih ada pertanyaan dari jamaah? Boleh kalau bertanya langsung ke Ustaz Nur Hozin. Silakan. Aneh mau nanya Ustaz, jamaah Ya. dulu. Kalau sistem ijon itu gimana Ustaz? Biasanya kalau produk-produk pertanian, misalnya 2 bulan lagi panen, datang tengkulak mau beli ini berapa kayak gitu ya, sebulan atau 2 bulan lagi panen, kalau istilah bahasa Sunda itu diteplak gitu, dibeli sama tengkulak tapi belum waktunya panen gitu ke pemilik petaninya gitu. Itu Iya, seperti apa jual Ustaz? beli hasil panen, hasil pertanian itu kalau memang dia mau jual beli dalam kondisi belum siap panen, sah. Syaratnya harus langsung diambil. Syaratnya harus langsung diambil. Contohnya, kelapa itu kadang memang orang perlunya kelapa muda. Orang mau beli kelapa muda, silahkan langsung boleh. Anda orang pengen beli nangka muda, kan nangka itu lumrahnya nangka yang sudah matang, nangka tua ya. Nah ini dia memang pengennya nangka yang muda untuk dijual jadi sayur nangka muda, tewel atau gori dan sebagainya, untuk jadi gudeg, langsung diambil. Nah kalau jual padi, padinya itu baru jebul, baru keluar tuh padinya itu, belum nunduk, belum tawadhu. Ada padi tawadhu kan, kalau udah tawadhu itu udah berisi itu. Kalau udah nunduk, udah pada kuning-kuning kemerah-merahan gitu, daunnya juga pada kuning-kuning, kelihatan tua. Nah itu udah boleh ditebas. Kalau bahasa saya ditebas ya. Boleh langsung 1 hektar. Boleh. Rambutan, kalau rambutannya sudah kelihatan pada sebagiannya merah-merah, sebagiannya kuning, ditebas silahkan boleh. Tapi kalau rambutannya masih hijau, nggak boleh. Nunggu nanti kapan ngambilnya? Nanti nunggu sebulan lagi. Nggak boleh. Nah, kenapa? Ya, mengantisipasi kedua belah pihak. Khawatirnya nanti terkena ada bencana hujan, ternyata padinya pada rubuh semua. Yang rugi dia apa? Pembeli kan. Itulah kenapa kalau mau beli hasil bumi yang memang belum waktunya panen harus segera diambil. Boleh kalau segera diambil. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang mau nanya? Silakan di unmute sendiri. Bu Azmi, Pak Yandi mau bertanya langsung. Silakan. Ini ada dari Ibu Rahmah satu pertanyaan di chat. Mohon Iya. titip pertanyaan. Di pertemuan lalu dikatakan bahwa bermuamalah dengan non-muslim apabila dapat orderan dari orang non-muslim yang kita tahu misal keperluan untuk kegiatan agama mereka. Apakah ini termasuk menolong dalam hal dosa atau pelanggaran? Mohon. Ya, menurut jumhur ulama, kalau memang untuk kepentingan agama mereka maka tidak diperbolehkan. Yang sifatnya ibadah ya. Nah, contohnya antum membuat kue. Mohon maaf sekali lagi jangan dibilang head speech ya. Menjelaskan hukum saja. Ya, ini Imam Al-Bajiyah Al-Maliki dan para ulama dinukil oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Bahwasanya jumhur ulama tidak membolehkan tolong menolong dalam hal tersebut. Antum punya perusahaan kue, ada orang pesan kue untuk acara-acara kemaksiatan, acara-acara untuk mohon maaf keagamaan, agama lain. Itu bagian dari ta'awun alal ismi wal udwan yang dilarang oleh syariat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan menjawab. Pak Abu Azmi, Pak Dok mau Ya, bertanya langsung ke Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya di luar topik ya. Ya. Ya, di sini kalau saya lihat itu mengenai sholat jamak gitu. Ya. Ini kadang imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur. Ada juga imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat asar. Itu gimana itu hukumnya Ustaz? Diperbolehkan atau sah? Menurut ulama Syafi'iyah boleh. Berbeda niat itu enggak masalah. Imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah boleh. Hadisnya Ashabus Sunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah selesai sholat ada 2 orang sahabat yang enggak ikut sholat. Ditanya oleh baginda Nabi,
kenapa kalian tidak ikut sholat bersama kami? Ini dua orang mengatakan, ya Rasulullah, shallaina fi rihalina, kami sudah sholat tadi di rumah ya Rasul. Kata baginda Nabi, besok-besok jangan seperti itu. Kalau datang ke masjid kami sedang sholat, ikutlah sholat dan kamu dapat pahala sunnah. Dalam hadis Bukhari, Mu'ad bin Jabal itu sholat Isya bersama baginda Nabi. Setelah saya sholat Isya, Mu'ad datang ke kaumnya, ke komunitasnya, kompleknya, ngimami lagi. Gak masalah. Nah, terus kemudian pernah dalam hadisnya Ibnu Khuzaimah, saya Rasulullah SAW selesai sholat subuh melihat ada sahabat yang apa bahasa kita celingak-celinguk gitu. Kok sudah habis gitu waktu sholatnya. Sholat jamaahnya sudah habis, nggak ada. Akhirnya Rasulullah terus memerintahkan kepada sebagian sahabat, ada apa nggak ada yang mau bersedekah pada orang. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bersedekah kepada orang tersebut. Nah, ini dikuatkan dengan sabda baginda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya namanya tergantung niatnya masing-masing, kata baginda Nabi. Silahkan, tergantung niatnya masing-masing. Jadi boleh yang sunnah ke yang wajib ke yang sunnah. Beda, satunya asar, satunya maghrib, gak masalah. Satunya isya, satunya maghrib, gak masalah. Kalau beda bagaimana? Dalam safar contohnya, imamnya 2, kitanya mau 3. Imamnya di sana isya dikosor 2 kan. Kita masih maghrib, boleh. Imamnya salam, kita tambahi 1, gitu aja. Lah bagaimana kalau imamnya maghrib, kitanya isya? Mungkin kan jamaah takhir gitu. Dia maunya maghrib, kitanya isya. Ya wis lah. Dia maghrib 3, kitanya 2. Caranya bagaimana? Kata Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', imamnya berdiri untuk rakaat ketiga, kita duduk aja. Ada 2 cara. Yang pertama mufaraqah. Kita niati, kita sholat sendiri. Melanjutkan sendiri, itu namanya mufaraqah. Mufaraqah itu boleh, hadisnya Mu'ad, imami sholat kepanjangan, ada seorang sahabat yang mufaraqah. Nyelesain sholat sendiri, ngadu ke baginda Nabi, nggak disalahkan oleh itu cara pertama. Jadi imamnya berdiri rakaat ketiga, kita mufaraqah, terus kemudian salam sendiri. Cara kedua, kita tahiyatnya yang lama. Doa yang lama, nanti salamnya bareng. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Iya. Mantap menjawab ya. Ada lagi? Ya, Fadal, ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup jelas kayaknya, Ustaz. Cukup ya? Cukup. Mungkin lagi maghrib. Iya, bentar lagi mungkin penutup saja, Ustaz, sama doa mungkin. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua. Panjang umur, sehat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, keluarga, keturunan kita, iman dan Islam kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa na'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Muhammad Nur Hazin yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan juga mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup kajian ini dengan ucapan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan nanti semuanya. Mohon pamit. Mari. Lahir Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh.